Sebelum mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang NIP, kembali lagi sama aku Santi Widiasari. Nah, di video kali ini aku akan berbagi cerita dan pengalaman aku perjalanan panjang sampai akhirnya memperoleh status PNS. Aku akan bercerita mulai dari proses pendaftaran, seleksi, sampai dengan pengumuman, pemberkasan, penerimaan SK, prajabatan, dan sampai akhirnya berstatus sebagai PNS. Nah, buat kalian, para pejuang NIP yang penasaran apa saja tahapan-tahapan yang sudah aku lalui dan butuh waktu berapa lama dari pendaftaran sampai akhirnya berstatus sebagai PNS, stay tune terus dan tonton videonya sampai habis ya. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe dulu ya, supaya kalian tidak ketinggalan informasi-informasi penting yang akan aku bagikan di video-video aku yang selanjutnya. Nah, jadi teman-teman, aku ikut CPNS di formasi tahun 2018. Jadi tahun 2018 lalu dibuka CPNS dan aku ikut di formasi tersebut. Dan aku mulai bekerja di tahun 2019. Nah, tahapan-tahapannya apa saja? Nah, langsung saja kita bahas satu per satu. Yang pertama yaitu ketika pengumuman pendaftaran, dibuka pendaftaran CPNS dan unggah dokumen. Jadi CPNS formasi tahun 2018 itu dibuka pada bulan September 2018 pertengahan. Nah, di sana dibuka sampai pertengahan bulan Oktober 2018. Pada saat itu aku mendaftar dan unggah semua dokumen yang diminta itu pada tanggal 12 Oktober 2018. Jadi sudah last minute, sudah hari-hari terakhir mau penutupan. Itu di sana aku mendaftar dan upload semua dokumen-dokumen yang diminta. Jadi itu adalah step pertama atau tahapan yang pertama yang aku lakukan. Jadi mendaftar dan mengunggah dokumen. Setelah itu, yang kedua adalah seleksi administrasi. Jadi tadi ketika kita mendaftar, kita mengunggah dokumen-dokumen yang diminta. Kemudian dari dokumen-dokumen yang sudah kita upload tersebut diverifikasi oleh panitia melalui seleksi administrasi. Nah, di sana 1 minggu kemudian keluar pengumuman seleksi administrasi, yaitu pada tanggal 19 Oktober 2018. Nah, kenapa jaraknya itu hanya sebentar? Tadi aku mendaftar itu tanggal 12 Oktober dan pengumuman hasil seleksi administrasinya 19 Oktober. Jadi hanya terpaut 1 minggu. Itu karena aku mendaftarnya di hari-hari terakhir. Jadi hasil pengumuman ini serentak semuanya. Jadi pengumuman hasil seleksinya itu 19 Oktober 2018. Nah, itu adalah tahapan yang kedua. Selanjutnya, setelah kita dinyatakan lolos seleksi administrasi, selanjutnya yang harus kita ikuti adalah tes SKD. Itu adalah tahapan yang ketiga. Tes SKD atau seleksi kompetensi dasar. Nah, di seleksi kompetensi dasar ini ada beberapa materi yang diujikan, ada 3, TIU, TWK, dan TKP. Dan masing-masing punya ambang batas tersendiri untuk nilainya. Dan untuk lolos ke SKB, kita harus memenuhi ambang batas tersebut. Nah, pada saat itu aku kebagian jadwal untuk tes SKD atau seleksi kompetensi dasar itu pada tanggal 5 November 2018. Jadi tadi pengumuman seleksi administrasi itu 19 Oktober, kemudian aku SKD tanggal 5 November 2018. Jadi terpaut sekitar 2-3 minggu dari seleksi administrasi. Karena tadi seleksi administrasinya tanggal 19 Oktober dan tes SKD-nya aku terjadwal di 5 November 2018. Nah, setelah kita mengikuti tes SKD, maka selanjutnya adalah pengumuman tes SKD yang sudah kita lakukan tadi. Jadi setelah semua peserta CPNS sudah melaksanakan SKD, kemudian pengumumannya.
Nah, pengumumannya ini pada saat itu yaitu tanggal 2 Desember 2018. Nah, jadi hampir 1 bulan dari tes SKD-nya tadi. Nah, pada saat pengumuman SKD itu sekaligus dengan pengumuman jadwal tes SKB. Jadi bagi yang lolos SKD, kemudian langsung ada jadwal tes SKB-nya. Nah, tapi pada saat itu meskipun pengumumannya itu sudah keluar tanggal 2 Desember, tapi aku baru buka pengumuman itu pada tanggal 4 Desember 2018. Jadi 2 hari setelahnya aku baru tahu kalau sudah pengumuman dan aku baru buka. Dan ternyata aku dapat jadwal tes SKB itu 8 Desember 2018. Jadi hanya terpaut 4 hari dari ketika aku membuka pengumuman itu. Nah, kemudian di tes SKB ini kompetensi bidang tentunya sesuai dengan formasi dan jabatan yang teman-teman lamar. Nah, setelah tes SKB ini, kita selanjutnya adalah menunggu pengumuman integrasi antara tes SKD dan SKB, yang mana nilai SKD kita akan diintegrasikan atau digabungkan dengan nilai SKB, tetapi dengan bobot yang berbeda. SKD bobotnya 40% dan SKB bobotnya 60% dan kemudian diintegrasikan. Nah, setelah itu kita akan menunggu pengumumannya. Dan pengumumanku dulu, pengumuman integrasi SKD dan SKB itu ada di tanggal 2 Januari 2019. Jadi sudah berganti tahun. Nah, setelah mendapatkan pengumuman kelulusan integrasi SKD dan SKB, mungkin di antara teman-teman ada yang bertanya, apakah setelah ini saya sudah benar-benar lolos dan menjadi PNS atau masih ada tahapan-tahapan selanjutnya yang harus saya ikuti? Nah, jadi jawabannya teman-teman, setelah nanti teman-teman dinyatakan lolos integrasi nilai SKD dan SKB, selanjutnya tahapan yang harus teman-teman ikuti adalah tahap pemberkasan. Jadi teman-teman belum lolos 100%, masih ada tahap pemberkasan. Dan mungkin teman-teman juga bertanya, apakah di tahap pemberkasan ini masih ada kemungkinan gagal? Ada teman-teman jawabannya. Nah, aku juga sudah pernah buatkan videonya di materi yang sebelumnya. Teman-teman bisa klik di pojok kanan atas, itu sudah aku buatkan video tentang daftar kesalahan yang dapat membatalkan kelolosan kita di CPNS. Jadi teman-teman nanti di pemberkasan ini silahkan dipersiapkan dengan baik dokumen-dokumennya sesuai yang diminta oleh instansinya masing-masing. Teman-teman juga bisa lihat video aku tentang daftar dokumen yang harus disiapkan untuk pemberkasan. Nah, itu adalah tahap pemberkasan. Jadi setelah pengumuman kelolosan SKD dan SKB itu masih ada tahap pemberkasan. Nah, kemudian setelah tahap pemberkasan, apa tahap selanjutnya? Tahap selanjutnya adalah teman-teman menunggu untuk pengusulan NIP. Dan kemudian nanti jika sudah turun SK-nya, SK CPNS-nya, teman-teman akan menerima SK CPNS. Mungkin teman-teman akan berpikir, kenapa bukan SKPNS, kenapa SK CPNS gitu ya. Iya teman-teman, jadi ketika teman-teman nanti diterima atau lolos, itu yang teman-teman terima adalah SK CPNS. Karena untuk dari CPNS ke PNS itu kita butuh waktu kurang lebih 1 tahun. Jadi ketika kita diterima di awal itu adalah kita sebagai CPNS. Nah, selama 1 tahun itu baru nanti kita ada di pertengahan yang namanya prajabatan atau latsar. Nah, dari latsar itu tadi kita baru kemudian nanti mendapatkan sertifikat lulus latsar, dan itu akan kita gunakan untuk nanti peralihan dari CPNS ke PNS. Nah, aku sendiri pada saat itu dari pemberkasan kemudian menerima SK CPNS ku itu tertanggal 1 Maret 2019. Tetapi SK itu baru diserahkan pada bulan Mei 2019. Mungkin dari pusat ada satu dan lain hal atau mungkin yang lainnya saya kurang tahu, tetapi SK itu diserahkan pada bulan Mei dan disertai dengan SPMT atau surat perintah melaksanakan tugas, dan SPMT-nya itu juga tertanggal 2 Mei. Jadi saya mulai bekerja itu pada tanggal 2 Mei 2019.
Jadi tadi pemberkasan itu di bulan Januari, pertengahan Januari, 15 Januari 2019, kemudian lanjut di mulai bekerja itu di Mei 2019. Jadi terpaut waktu sekitar 3 bulanan. Nah, kemudian dari kerja tadi, selanjutnya saya latsar itu di pertengahan bulan Oktober sampai dengan awal bulan Desember. Jadi 2 bulan. Tetapi tidak sepenuhnya 2 bulan ini latsar di instansinya gitu. Jadi latsarnya itu waktu itu saya bertempat di Kodam 5 Brawijaya Malang selama kurang lebih 3 minggu. Kemudian kembali ke instansi saya. Kemudian di instansi itu kita harus membuat tugas gitu ya selama 1 bulan. Kemudian tugas itu kita presentasikan kembali ke Kodam 5 Brawijaya. Di sana itu selama 1 minggu. Jadi totalnya itu sekitar kurang lebih 2 bulan. Nah, itu latsarnya. Baru kemudian dinyatakan lulus latsar, dapat sertifikat, dan kemudian saya mendapatkan SK PNS itu tertanggal 1 Maret 2020. Jadi teman-teman bisa hitung sendiri proses dari pendaftaran sampai akhirnya punya SK PNS itu berapa lama. Jadi tadi saya daftar itu September 2018 dan saya diberikan atau punya SK PNS itu 1 Maret 2020. Jadi itu kurang lebih 1,5 tahun ya, sekitaran 1,5 tahun lebih ya. Jadi segitu ya. Jadi perjalanan saya dari pendaftaran sampai akhirnya punya SK PNS itu sekitar 1,5 tahun teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, lalu tadi pada saat CPNS dari yang 1 tahun itu apakah digaji atau tidak, gajinya berapa gitu. Nah, mungkin di antara teman-teman ada yang bertanya seperti itu. Akan aku jawab di video aku yang selanjutnya ya, biar video kali ini tidak terlalu panjang. Nah, buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar CPNS, pemberkasan, dan lain-lain, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Nanti akan aku jawab di sana, atau akan aku buatkan video khusus untuk menjawab pertanyaan teman-teman di video yang selanjutnya. Jadi tonton terus videonya dan jangan lupa pencet tombol subscribe. Terima kasih telah menonton. See you on my next video. Eits, bagi yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya sekarang juga ya. Terima kasih telah menonton.